Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat siang. Selamat siang, puji Tuhan. Kita dapat berkumpul kembali dari layar kaca ya istilahnya ya, dari secara online. Tapi kita bersyukur pada Tuhan buat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan. Di sepanjang minggu ini kita boleh kembali lagi berkumpul bersama-sama untuk beribadah secara online. Izin memperkenalkan diri, saya William Yonatan Sormin, saya dari PHE NSO NSB tepatnya yang ada di Aceh. Dan siang hari ini bersama dengan istri saya Natasha Lasut, kami akan membawa pujian buat di ibadah pada siang hari ini. Ibadah hari ini juga akan dilayani oleh Pendeta Dr. Edward Dewali. Semoga ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Sebelum kita mulai, saya mau membacakan peraturan dulu. Kita siapkan hati kita agar kita dapat menerima dan menikmati hadirat Tuhan siang hari ini. Dan kemudian kami meminta Bapak Ibu Saudara untuk memute mikrofon dan video sehingga kita dapat fokus untuk beribadah di siang hari ini. Baik, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita. Bapa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur ya Bapa atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada Tuhan di hari ini, semuanya anugerah Tuhan. Bapa, sebentar kami akan melakukan ibadah online Bakor Kris Pertamina Tuhan, Pertamina Pusat dan anak perusahaan bahkan afiliasi. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan Engkau menyertai ibadah kami di sepanjang ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, sehingga kami boleh menikmati Engkau melalui pujian penyembahan, bahkan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Jamah setiap hati kami ya Tuhan yang hadir, biar kami memiliki hati yang lembut, sehingga firman boleh tertanam Tuhan, bertumbuh berakar di dalam kehidupan kami, dan kami pun boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati Tuhan setiap yang hadir, bahkan yang belum join, kiranya Tuhan juga sertai mereka, biar kami boleh bersama-sama menikmati Engkau Tuhan melalui ibadah hari ini. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan, biar kami boleh layak untuk datang ke hadirat Tuhan di siang hari ini. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan rekan-rekan dimanapun kita berada, harapannya kita mau sama-sama memuji Tuhan, naikkan syukur sama-sama buat Tuhan. Jadi mungkin ada yang lagi di site, ada yang lagi di field, atau ada yang lagi di kantor, lagi di rumah, dimanapun rekan-rekan semua berada, mari sama-sama kita mau satukan hati kita yakin dan percaya dimanapun kita berada, Tuhan pasti ada. Dimanapun kita betul-betul dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, di situ Tuhan pasti ada bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, mari sama-sama kita naikkan pujian karya terbesar di dalam hidup. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia.
kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu. Yesusku, pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sama-sama kita katakan, sejauh timur dari aku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan.
pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih Tuhan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Engkau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, berikan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, berikanku. Terima kasih Bapa di sorga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan kami masih dapat Kau berikan kesempatan Tuhan untuk kembali memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan di tengah kondisi apapun Tuhan yang boleh kami alami. Tuhan kami yakin dan percaya semua hanya karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu betapa besar kasih yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Yang mungkin Tuhan sampai kapanpun gak bisa kami balas Tuhan. Selain kami mau terus hidup sesuai dan seturut dengan kehendak dan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kami sudah memuliakan nama Tuhan, biarlah lewat pujian dan nyanyian kami ini Tuhan, hati Tuhan disenangkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami mau kembali Tuhan, buka hati kami Tuhan, kami mau siapkan semua yang terbaik Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu Tuhan, semua tertanam dengan baik Tuhan di dalam hati kami Tuhan, dan kami mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya Engkau juga urapi hamba-Mu Tuhan, Pendeta Edu yang telah Engkau persiapkan Tuhan untuk siang hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman Tuhan adalah kebutuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau terima berkat firman Tuhan dan kami naikkan dan kami alaskan doa kami Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan hamba Tuhan yang akan melayani kita. Kita akan dilayani oleh Pendeta Dr. Edward Tualik, MPD. Beliau merupakan Wakil Ketua 1 di Sekolah Tinggi Teologi Pentakosta Jakarta, bidang akademik, Dr. S1 dan S2. Dan beliau juga melayani di GPD Ketapang, GPD Kramat, dan GPD Neo Soho di Jakarta. Beliau juga melayani persekutuan yang dinamakan Pembelajar Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini mungkin akan dijelaskan sedikit dari rekan-rekan kita yang beragama Muslim, mereka melakukan PA. Dan kemudian beliau juga memiliki konten YouTube yang namanya Gereja Rumah. Nanti mungkin boleh Bapak Ibu cek sehabis ibadah. Baik, itu saja perkenalan dari saya. Saya serahkan kepada Pendeta Edward untuk memimpin kita dalam firman Tuhan. Terima kasih. Silakan Pak Edward mungkin untuk show. Mungkin belum, mic-nya masih mute. Boleh
Om Edward, mungkin boleh dicopot, terus kemudian dipasang kembali atau iya. Belum ya. Oh, masih mute ya. Boleh ditekan kembali. Mungkin teman-teman atau admin bisa bantu untuk unmute pembicara kita karena terlihat masih. Pak Pendeta bisa unmute, Pak? Ya, ini sudah unmute. Tes 1, 2, 3 sudah? Ya, sudah Pak. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Harus tanya ini apa tim IT saya. Baik, puji Tuhan. Bisa didengar ya sekarang ya? Bisa. Halo, bisa ya? Bisa, Pak. Bisa langsung ya. Oke. Baik, terima kasih buat kepercayaannya dari saya sebut seluruh Pertamina lah, teman-teman yang ada di perusahaan ini, perusahaan yang sangat luar biasa. Terima kasih di tengah-tengah kesibukan masih menyempatkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Tentu hati Tuhan sangat disenangkan. Dan tadi sudah diperkenalkan sedikit oleh sahabat saya juga mengenai latar belakang saya. Dan waktu kami latihan ya itu ditanyakan, memang ada satu persekutuan yang saya bina itu dari rekan-rekan di seberang istilahnya, yang ingin mengenal Tuhan Yesus Kristus, dan mereka open mind ya, hati yang terbuka dan pikiran yang terbuka. Itu di Jakarta ini ada di 2 tempat ya. Sebenarnya sih mereka sendiri katakan kalau bisa jangan terlalu diekspos dan publikasikan Pak gitu ya. Khususnya yang ada di daerah Jakarta Selatan, karena sahabat-sahabat saya ini dari kalangan yang boleh dikenal, ada yang public figure dan lain sebagainya. Kalau yang di daerah Kapuk dekat pabrik Kedawung, itu sih memang masyarakat biasa ya, mereka ingin mengetahui ya. Dari persekutuan ini ada beberapa yang akhirnya menerima dengan sungguh Tuhan Yesus Kristus itu sebagai juru selamat, dan mereka datang dari latar belakang Muslim memang kebanyakan ya, ada beberapa juga dari agama lain. Ya itu saja secara singkat supaya tidak menghabiskan waktu. Saya lebih banyak berkecimpung di dunia pendidikan teologi, memang juga melayani dalam kapasitas sebagai staf penggembalaan di Ketapang, Keramat, dan Soho, Gereja Pantai Kosta di Indonesia ya. Nah, pada kesempatan ini saya diberi tema Fostering Love ya, kalau tidak salah itu ya. Membina kasih ya, dengan ayat yang diberikan sebagai ayat tema itu dalam kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-9 ya, kalau tidak salah ada slide-nya ya, saya berikan beberapa slide untuk menjadi panduan. Nanti mungkin bisa ditampilkan saja slide-nya ya, daripada tampil wajah saya ini yang seperti ini. Ya, itu Alkitab, lembaga Alkitab di dalam penerbitan terjemahan baru menulis seperti saya bacakan ya. Amsal 17 di ayat yang ke-9 berkata, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib ya. Nah, di Amsal, dari Amsal 17 sebelumnya dan sesudahnya itu kebanyakan memakai cara paradoks, penjelasan yang satu dengan yang bawahnya berikutnya ini sangat berlawanan. Nah, di ayat yang ke-9 dari Amsal 17 ini berkata sekali lagi, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara
ya, dia menceraikan sahabat yang karib gitu. Jadi sederhana sih memang yang ingin dibahas tentang kasih, ya, membina kasih, fostering love ini. Menutupi pelanggaran itu bukan berarti menutupi pelanggaran itu bukan berarti kita melegalkan atau mensahkan pelanggaran, tidak. Nah, ada latar belakang daripada ayat-ayat ini yang harus kita pahami terlebih dahulu, ya, secara kontekstual. Alkitab itu tidak bisa hanya dipahami kalau saya istilahkan ke rekan-rekan mahasiswa itu spot by spot atau ayat per ayat saja, tetapi harus dipahami secara utuh, holistik, ya, secara utuh dari Kejadian sampai Wahyu, sehingga topik apapun yang kita coba angkat menjadi tema itu kita bisa mengerti. Nah, kasih yang dimaksud di sini tentu kalau merujuk kembali kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu tentu ada dasarnya, ya, tentu ada dasarnya. Nanti di slide selanjutnya kita akan melihat beberapa tipe kasih, beberapa jenis kasih yang ada, ya, yang sering disebutkan juga, tapi kadang orang salah mengerti, ya. Nah, ada kasih yang diistilahkan dengan, ini bahasa Greka, ya, phileo, yaitu kasih persaudaraan. Itu terjalin di antara anggota keluarga, ya, suami istri, kemudian anak-anak, orang tua, sebaliknya begitu juga. Itu dinamakan kasih phileo. Saya singkatkan saja. Ada kasih juga disebut eros, itu bersumber daya tarik seksual biasanya, ya, antara lawan jenis, ya. Nah, sampai sekarang ini kalau muncul di Amerika dengan kondisi dan situasi yang sekarang dalam pergantian presiden, itu bukan hanya dari lawan jenis, bahkan bisa sejenis, ya, itu kasih namanya eros. Kemudian ada yang storge, timbul karena adanya ikatan kekeluargaan juga yang semakin erat gitu, ya. Nah, ini seperti tadi, phileo dasarnya timbul di antara keluarga, tetapi bukan keluarga inti, ya, juga keluarga misalnya sepupu, keponakan, dan lain sebagainya. Jadi phileo dengan storge ini saling memperlengkapi. Nah, kasih yang sesungguhnya itu adalah agape, ya. Apa itu kasih agape? Yaitu kasih atau cinta yang tidak mementingkan diri sendiri, atau sering dalam bahasa Inggris disebut unconditional love, ya, tidak egois dia. Itulah kasih. Nah, contohnya cukup jelas, Tuhan kepada ciptaannya. Sehingga pada saat kita mengerti secara konteks apa itu kekristenan, apa itu firman Tuhan, pada intinya kalau berbicara kasih, yang paling utama di dalam firman Tuhan itu tentu agape, ya, unconditional love. Sampai tadi sudah dinaikkan dalam 2 lagu yang cukup luar biasa, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kasih yang terbesar itu adalah kasih Tuhan kepada ciptaannya, sampai dia rela mengorbankan nyawanya, ya. Tetapi saya ingin mengajak pada kesempatan ini mundur ke belakang dulu supaya kita memahami konteks daripada manusia atau kemanusiaan kita, sampai kita dikatakan berhak dan punya hak untuk menerima agape ini, ya, unconditional love ini, kasih ini, gitu, kasih agape yang datang dari Tuhan. Dan nanti kalau kita masuk ke dalam perjanjian baru, kalau sudah bicara tentang kasih, itu semua transliterasinya atau terjemahannya itu pakai kata agape ini, ya. Nah, teman-teman tentu tahu, dan saya begitu yakin semua sudah tahu tentang cerita penciptaan manusia, sampai manusia di Kejadian 1, ya, sampai manusia itu diberi privilege oleh Tuhan menguasai, mengelola Taman Eden tersebut. Kemudian manusia jatuh dalam dosa di Kejadian pasal 3. Nah, jatuh dalam dosanya tuh karena apa, ya? Karena pada saat diciptakan manusia
Tuhan beri kehendak bebas. Dia tidak menjadikan manusia itu seperti robot adanya ya. Tuhan pegang remote control kemudian mengendalikan sepenuhnya, tidak. Tetapi diberi kehendak bebas. Nah, dalam kehendak bebas ini pada saat Kejadian 2 diberitahu bahwa ada hal yang tidak boleh dilanggar atau ada hal yang tidak boleh dilakukan di tengah-tengah Taman Eden itu. Ada 2 pohon yang tertanam di sana dan tidak boleh dimakan buahnya salah satunya, bukan dua-duanya ya, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi itu justru yang dilanggar di Kejadian 3 ya. Hawa melihat buah itu baik karena tipu daya bujuk rayu daripada iblis yang sampai saat ini tipu daya itu terus berjalan dan membuat manusia jatuh bangun. Ya, kemudian akhirnya di Taman Eden itu saya sebut mereka fail, gagal. Memikul kepercayaan Tuhan, sehingga karena jatuh dalam dosa, manusia ini singkat ceritanya terusir dari Taman Eden ya. Allah bilang di Kejadian pasal 3 itu, jangan kita usir saja, kita suruh mereka keluar dari Taman Eden. Kenapa? Jangan sampai nanti mereka makan satu lagi buah yang ada di tengah-tengah taman, yaitu buah pohon kehidupan. Nah, pada saat mereka diusir keluar, ada satu kalimat di dalam kitab Kejadian ya. Saya akan bacakan sedikit kitab Kejadian pasal yang ketiga itu ayat yang ke-22 ya. Di sana dikatakan, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat gitu. Hebatnya manusia itu seperti itu. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi manusia lemah ya. Bukti lemahnya apa? Pada saat iblis menipu dengan tipu muslihat yang begitu hebat. Apakah Tuhan memang betul-betul melarang kamu makan buah yang ada di tengah-tengah taman itu? Nah, gitu kan. Dia pakai cara-cara yang sedemikian rupa yang sampai sekarang masih digunakan. Sehingga terkadang di dalam sebuah persekutuan, di dalam komunitas gereja dan lain sebagainya yang sebutlah itu komunitas Tuhan Yesus Kristus, masih juga terjadi tipu muslihat seperti ini. Singkat ceritanya manusia gagal terusir. Kemudian di pintu daripada Taman Eden itu dijaga oleh 2 kerub yang menggunakan pedang yang bernyala-nyala apinya. Sehingga manusia itu tidak bisa masuk lagi ke sana karena dosa. Dan karena berdosa itu manusia tidak bisa hidup kekal ya. Ada akhirnya yang namanya kematian ya. Firman Tuhan juga catat secara singkat, upah dosa ialah maut, kebinasaan. Nah, apa hubungannya dengan kasih ini ya? Singkat cerita, setelah manusia terusir dari Taman Eden, kehilangan kasih daripada Tuhan ya, dalam perjalanan akhirnya turun kepada satu bangsa Israel dan seterusnya, sampailah kita di Perjanjian Baru pada ayat Yohanes 3 ayat 16. Tentu sudah hafal ya, saya tulis di situ hafal. Karena begitu besar kasih Allah ya akan dunia ini. Nah, kita melihat sampai di kalimat situ dulu, karena begitu besar kasih Allah kepada atau akan dunia ini, kepada seluruh dunia, seluruh ciptaannya, kasih Allah itu begitu melimpah-limpah. Kasih yang seperti apa? Agape itu, agapao. Ya, unconditional love itu, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Maksudnya apa? Allah ingin menyelamatkan seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini. Kalau kalimatnya berhenti sampai di situ, karena begitu besar kasih Allah kepada seluruh dunia ini. Jadi dia tidak beda-bedakan. Namun ada kalimat lebih lanjut di ayat ini, Yohanes 3 ayat 16, ya, kepada barang siapa yang percaya kepada anaknya itu, ya, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, kepadanya siapa yang percaya kepada anaknya yang tunggal itu tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah ini, ya, ini satu ketetapan yang Allah berikan supaya manusia memahami kasih yang begitu besar dari Allah, tujuannya cuma satu. Ya, nah itu bisa dilihat di mana saya diberikan satu note pada saat diminta untuk pelayanan ini dalam Matius pasal yang
ke-18, kalau rekan-rekan dari Persekutuan Pertamina pegang Alkitab atau ada gadget ya di tangan, kita buka di Matius pasal 18 di situ ya. Itu cukup luar biasa dijelaskan. Matius 18 mulai ayat yang ke-15. Ya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Perhatikan baik-baik kalimat selanjutnya. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Nah, kadang-kadang pernyataan seperti ini kurang kita maknai dengan baik. Mendapatnya kembali. Pada saat tadi saya jelaskan di kitab Kejadian manusia diusir, ya, Allah ingin mendapat kembali yang dalam tanda kutip namanya manusia ini seperti pada saat baru diciptakan. Yaitu apa? Tanpa pelanggaran, tanpa dosa. Sehingga kita kembali ke ayat pokok kita, Amsal 17 itu ya, ayat yang ke-9, menutupi pelanggaran. Ya, kasih itu menutupi pelanggaran dalam arti kata apa? Pada saat kasih itu tersampaikan, mengingatkan kembali. Di ayat ini dikatakan menegur ya. Di situ dikatakan tegurlah dia di bawah 4 mata. Jadi tidak diumbar begitu ya, kesalahan orang tidak diumbar, tidak diceritakan ke sana kemari. Kalau kita mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita, tentu kita ingatkan, tidak kita biarkan. Ya, sudah salah. Sudah ya, itu kalau mereka mau menerima, itu berarti kita mendapatkannya kembali. Tuhan mendapatkannya kembali. Ya, itu dari Yohanes 3 ayat 16 itu. Nah, di Matius 18 ayat 15 ini hebat dia. Kalau dia mau mendengar teguran-teguran itu, kita mendapatnya kembali. Cuman di ayat 16 dikatakan, jika ia tidak mendengarkan engkau, ya, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Tidak langsung putus asa. Nah, udah biarin deh, gitu ya. Tetapi kita bawa 1, 2, atau berapa orang di sini dikatakan ya, 2, 3 orang. Seorang atau 2 orang. Ya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkannya kembali. Ya. Seringkali bahasa-bahasa yang dipakai dalam persekutuan atau gereja untuk memenangkannya kembali. Ya. Nah, Tuhan itu kepengen, makanya kalau di gereja mungkin yang kenal saya itu orang banyak bilang ini pendeta ini banyak urusan kematian gitu ya. Saya kalau ada kedukaan, ada apa, pemakaman selalu ditugaskan. Cuman saya bersyukur ya, dan setiap kali ada ibadah kedukaan entah di tanah pemakaman, TPU atau di rumah duka, itu selalu dikatakan mereka sudah pulang kembali. Ya, mereka sudah pulang. Pulangnya kemana? Nah, Tuhan mau kita kembali ke Eden. Ke tempat di mana tidak ada dosa, di tempat termulia, berkumpul bersama-sama dengan Tuhan kembali. Nah, kasih agape inilah yang bisa, hanya kasih inilah satu-satunya yang bisa terlaksana, harus terlaksana supaya bisa memenangkan umat Tuhan kembali. Sama seperti saya dulu, jangankan orang lain, saya tidak pernah malu untuk mengakui diri. Dulu, waduh, begitu keras, begitu tegas, begitu cepat emosional dan lain sebagainya. Tapi sekarang sudahlah, yang penting apa yang firman Tuhan sampaikan, firman Tuhan katakan kepada kita, ya, firman Tuhan datang kepada kita, itu kita terima dengan sebaik-baiknya, kita cerna dengan sebaik-baiknya. Teguran dari orang yang lebih berohani dalam tingkat kedewasaan daripada saya, kita cerna sebaik-baiknya, kita terima sebaik-baiknya. Kemudian ya, kita merecovery diri. Itulah kasih agape yang begitu luar biasa, yang harus terjadi di antara kita. Nah, saya tidak akan bisa mungkin menjangkau saudara-saudara sebagaimana tadi sudah disampaikan juga oleh pemimpin pujian ya, Saudara William, itu bahwa ada 2 persekutuan di Jakarta ini yang
saya bina ya. Mereka bertumbuh, sebenarnya mereka bertumbuh sendiri dalam proses. Begitu ada kesulitan apa, ya mereka sering bertanya dan bertukar pikiran. Tidak mungkin akan terjadi, apalagi latar belakang mereka itu adalah Kedar dari Bayot. Nah, itu membuat sulit gitu. Tetapi dengan unconditional love ini ya, bukan untuk menyudutkan, bukan untuk memsalahkan, tapi untuk bersama-sama ya kita berjalan menuju kepada kemenangan yang adalah kehidupan kekal tersebut, yaitu yang Tuhan mau. Sehingga luar biasa Matius 18 ayat 15 ini, mendapatkannya kembali ya. Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden, Tuhan ingin mendapatkannya kembali. Namun kalau kita melihat dalam sejarah perjalanan Alkitab atau firman Tuhan ini, wah itu jatuh bangun kan bicara tentang kasih, karena kasih ini luar biasa hebatnya. Dan kalau mau bicara banyak tentang kasih itu kita harus ke kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ya, itu sudah standar gitu ya tentang kasih itu. Itu satu pasal ya dalam ayat ini. 1 Korintus pasal yang ke-13 mulai ayat 1 sampai 18. Ayat 1 saja ya supaya tidak terlalu lama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Coba lihat itu. Sehebat apapun manusia itu, ya, sesuper apapun dia, bahkan dikatakan nanti di ayat-ayat berikutnya mampu melakukan mujizat, mampu melakukan tanda heran, ya, bisa menyembuhkan orang sakit, tapi nggak punya kasih, dia nggak ada gunanya. Gitu ya, di bagian langsung saya lompat di ayat terakhir dari 1 Korintus 13 dikatakan di ayat yang ke-13 sana dikatakan demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Dan terjemahan daripada kasih-kasih yang saya bacakan ini adalah agape, agapao itu ya, unconditional love, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Ya, nah kalau kasih yang mementingkan diri sendiri ya akhirnya sebagaimana yang dikatakan oleh ayat tema kita, tetapi di bagian berikutnya ya dia justru akhirnya memisahkan kita dari sahabat-sahabat karib, bahkan saudara sekalipun gitu, karena dia lebih mementingkan diri sendiri. Nah ini banyak terjadi di kalangan karyawan yang bersaing begitu luar biasa ya. Saya juga dulu pernah kerja di satu perusahaan otomotif yang cukup besar, perusahaannya ada di daerah Pulau Mas itu. Wah itu persaingannya begitu dahsyat itu ya, luar biasa. Akhirnya banyak juga istilahnya akhirnya yang dipakai adalah seperti sikut-sikutan dan lain sebagainya. Nah, itu tidak terbina kasih secara baik ya. Nah, cuman kita sebagai orang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahkan sampai diajarkan untuk mengasihi musuh. Kasihilah musuhmu ya. Kalau mengasihi orang yang mengasihi kita, kata firman Tuhan itu gampang sekali. Tetapi kasihilah musuhmu. Nah, itu. Ya, siapa yang kita anggap musuh, siapa yang kita anggap lawan, nah kita kasihi mereka dengan kasih agape ini. Kalau dengan kasih yang lain tidak mungkin terjadi, ya, sulit sekali untuk terlakukan. Nah, teladan kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan kasihnya dia rela naik ke kayu salib, ya, walaupun kelihatannya gampang-gampang, tetapi kalau kita pelajari, wah itu cukup berat juga. Kenapa saya katakan cukup berat? Sebelum dia naik ke kayu salib, Tuhan Yesus kita, dia masih berdoa ya di Taman Getsemani itu, dan di dalam doanya dia berkata, sekiranya mungkin, jikalau mungkin Bapa, lalukan cawan ini daripadaku. Cawan apa? Cawan murka Allah akan dosa seluruh manusia. Itu harus dia pikul loh, berat. Ya, sebagai manusia 100% dan sebagai Allah 100%, dia berat untuk memikul itu. Namun di dalam doanya tidak titik ya, tapi koma. Nah, kalimat selanjutnya katakan bukan kehendakku, tapi kehendakmulah yang jadi. Nah, dia tunduk di bawah otoritas tertinggi, yaitu Bapaknya,
Dan dia menyatakan kasih Bapanya di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dikaruniakanlah anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dia harus buktikan kasih Bapanya melalui kehidupannya. Bagaimana dengan kita sebagai orang-orang Kristen? Kristen artinya pengikut Kristus ya. Dalam 1 Korintus 11 ayat 1, Paulus ajarkan, ikutlah teladanku, kata Paulus, karena aku mengikut Kristus. Bukan Paulus yang kita contoh, tetapi Kristusnya. Nah, kita teladani apa yang Yesus lakukan, ya, mengasihi, bahkan sampai orang-orang yang menganiaya dia, memusuhi dia, semua dikasihi. Bukti satu lagi saya ingin tunjukkan adalah pada saat di kayu salib, ya. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kalimat yang sangat luar biasa. Dia kasihi orang-orang yang sudah menyalibkan dia. Ya, jadi itulah kasih yang harus tumbuh di dalam kehidupan kita. Itulah kasih yang harus dapat kita refleksikan dari kehidupan ini sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya. Nah, ini sangat-sangat dahsyat dan luar biasa. Satu ayat lagi di dalam Lukas 17 ayat 3 sampai 4, di situ juga sama. Mirip hampir dengan Matius 18. Tegurlah. Kemudian kalau mereka sudah mau ditegur, ampuni. Gitu ya. Seperti Yesus juga. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah pengampunan yang Yesus berikan. Ya, kita harus mengampuni, harus mampu melepaskan pengampunan. Karena kalau enggak, yang kita bawa-bawa adalah dendam saja di dalam diri ini. Baik, sebelum saya akhiri ada satu ayat, kebetulan saya ingat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, ya, supaya benar-benar kasih yang agape ini kita lakukan atau terimplementasi dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat 15. Di situ dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku. Nah, jadi ada stepnya dulu ya. Kalau kita mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jikalau kamu mengasihi aku, katanya, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa itu perintah Tuhan? Ya ini Alkitab ini. Firman Tuhan ini. Kita harus paham secara menyeluruh, kita harus paham secara kanonisasi, saya katakan apa itu kanonisasi, secara berurutan dengan baik, dari Kejadian sampai Wahyu. Kita harus paham secara holistik, menyeluruh, ya, secara narasi, sehingga tidak mudah tipu daya daripada iblis itu menjerat kita. Ya, jangan seperti sekarang rame di mana-mana tentang hal-hal vaksin dan lain sebagainya. Nah, mari dengan ayat terakhir ini kita dulu mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang sama, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, tentu kita akan menuruti semua perintah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kasih yang terbesar itu Tuhan sudah buktikan dan tunjukkan, ya. Allah Bapa tunjukkan melalui diberikannya anaknya yang tunggal ke atas muka bumi ini untuk menjadi korban penghapus dosa, dan anaknya yang tunggal sudah membuktikan bahwa dia naik ke kayu salib menunjukkan kasihnya yang luar biasa. Sekalipun dia tidak berdosa, surat Korintus katakan dia dijadikan dosa karena kita berdosa, menerima penebusan daripada Tuhan, apa yang Yesus lakukan di kayu salib itu. Ya, nah puji Tuhan, mari sama-sama di dalam menjalani kehidupan ini, ya, dinamika yang terjadi di luar sana dengan situasi pandemi seperti ini, terlalu banyak hal-hal yang luar biasa terjadi. Namun kalau kasih Tuhan ada di dalam kehidupan kita bersama, di dalam kehidupan rekan-rekan daripada Persekutuan Pertamina ini, saya begitu yakin damai sejahtera, sukacita dapat kita jalani, sekalipun masa ini dikatakan banyak orang adalah satu masa yang memang sulit jatuh bangun, tetapi percaya kalau kita mengasihi Dia dengan begitu
tulus, ya, begitu murni, ya, dengan begitu benar dalam tanda petik, selalu pakai istilah benar ini karena merujuk kepada firman Tuhan. Tentulah Tuhan tidak akan membiarkan kita, ya, tentulah hidup kita juga selalu yang keluar dari mulut dan pikiran ini adalah ucapan syukur, sekalipun berat, sekalipun susah, ya, karena di dalam rasa syukur itu juga membuat ya, pola pikir kita akan selalu merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Nah, puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan karena masih ada mungkin sharing atau apapun juga, tetapi harapan saya dengan penjelasan yang singkat tentang kasih ini, ya, kita bisa mengerti, jadi kasih apa yang harus tumbuh di dalam kehidupan ini terhadap siapa saja. Ya, kalau kita memiliki kasih yang didasari oleh kasih yang tipe agape ini, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri ini, tentulah kita akan berjalan dengan menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Nah, puji Tuhan, pada kesempatan ini sebenarnya bicara kasih itu cukup banyak, tetapi waktu memang tidak panjang, ya. Kalau nanti misalnya ingin bertanya jawab, sharing apapun setelah pertemuan ini, bisa juga, ya. Nomor WA saya sudah ada di di panitia atau di pengurus. Selalu terbuka untuk menerima masukan, menerima sharing, menerima saran, dan lain sebagainya. Tetapi mari kita bersama-sama sebagai orang percaya menjalani kasih yang agape itu, yang datangnya dari Tuhan, tidak mementingkan diri sendiri, tidak unconditional love ini, sehingga kita juga bisa memenangkan banyak orang, ya, memenangkan keluarga, memenangkan saudara, memenangkan rekan sekerja, bahkan memenangkan Indonesia ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, terima kasih. Itu saja sharing yang dapat saya berikan. Sebelum kita lanjut, sama-sama saya rindu untuk berdoa buat semua yang hadir dan sudah mendengarkan paparan firman Tuhan yang singkat ini, supaya sungguh-sungguhlah kasih yang ada dalam diri kita itu kasih yang sebagaimana Tuhan inginkan, ya, kasih agape itu. Karena kalau bicara soal kasih ini cukup banyak sekali, ya, nanti bisa kita perbincangkan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih dengan waktu yang singkat kami berbicara tentang kasih ini, dan kami dapat mengerti kasih apa yang harus bertumbuh kembang di dalam hidup kami, yaitu kasih agape, kasih dari Tuhan sendiri kepada ciptaan, unconditional love itu, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kasih yang membangun persahabatan, kasih yang membangun pertemanan, kasih yang membangun ikatan apapun juga, sekalipun di tengah-tengah perbedaan. Kalau kami hidup didasari oleh kasih agape ini, tentunya semua akan berjalan dengan baik. Bahkan kasih ini yang memampukan kami juga, Tuhan, satu waktu nanti harus memasuki masa-masa yang sukar, sekalipun bahkan masa aniaya yang harus kami hadapi karena kami percaya kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kalau kami hidup didasari oleh kasih ini, kami sanggup menghadapi semuanya. Terima kasih, hamba-Mu berdoa, biarlah kasih ini bertumbuh kepada rekan-rekan yang ada di perusahaan Pertamina ini, baik pusat maupun seluruh cabang-cabang yang ada sampai seluruh pelosok Indonesia, bahkan mungkin luar negeri, supaya melalui rekan-rekan yang menjalani kasih agape ini, nama Tuhan semakin dikenal, nama Tuhan semakin diterima, dan nama Tuhan semakin dipercayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Terima kasih, hamba-Mu serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan pada saat ini kasih yang sudah kami dengar itu tertanam di dalam hati kami, menjadi kasih yang akan kami jalani dalam keseharian kehidupan yang Tuhan percayakan. Mengucap syukur, terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat
firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Edward. Kami sangat diberkati. Kita masih ada sedikit waktu untuk Q&A. Mungkin ada yang barangkali 1-2 orang dari rekan-rekan Pertamina yang mau bertanya seputar kasih dalam minggu ini, kasih terhadap sesama yang menutupi pelanggaran, kita mendapatkan mereka kembali. Boleh langsung raise hand atau boleh di chat box, nanti saya bacakan. Saya persilahkan mungkin dalam 10 detik. Siapa yang beruntung boleh langsung dijawab nanti sama hamba Tuhan. Ada langsung raise hand mungkin? Ada. Dari panitia juga mungkin boleh, nggak harus jemaat seperti itu. Belum ada ya sepertinya ya. Atau kita tunggu lagi. Kalau tidak ada, saya persilahkan Om Edward untuk mungkin ada kata penutup dalam ibadah ini, closing statement lah dari Om untuk menekankan kembali apa firman Tuhan yang disampaikan. Saya persilakan kepada Pendeta Edward. Terima kasih. Baik, sebagai akhir daripada pertemuan ini, satu konklusi ya, atau sebutlah closing statement atau apapun, sudah berjalan sekian lama memang ya, seperti yang dalam sejarah Alkitab di Perjanjian Baru itu kan aniaya ya, tekanan kepada kita begitu hebat ya, kepada gereja Tuhan dalam tanda petik, termasuk saudara dan saya. Namun Tuhan selalu bilang melalui firman-Nya, kita tidak perlu membalas ya jahat dengan kejahatan atau perlakuan kasar, perlakuan keras dan lain sebagainya. Kenapa? Karena hak balas itu ada pada Tuhan ya. Kita diminta sebagai orang percaya untuk selalu mengucap syukur. Memang sulit sekali, sulit. Tetapi kalau kasih agape ini kita kembangkan ya, kita latih di dalam diri kita, pastilah tidak akan sulit. Dan satu hal yang harus kita pahami adalah pada saat kasih seperti itu kita terapkan, itu seperti kita menaruh bara di atas kepala daripada orang-orang tersebut ya, yang nanti satu waktu mereka akan kebakaran jenggot dan lain sebagainya. Dan saya alami itu juga sudah cukup banyak beberapa kali ya, orang yang akhirnya memfitnah, membenci, bahkan sampai ingin ya saya cerita saja, dikejar-kejar, ingin dihabisi begitu ya. Tapi sekarang mereka lah yang terjun ke pelosok-pelosok Kalimantan, Sumatera ya. Ada beberapa rekan di Kalimantan, ada 3, di Sumatera ada 2, di Ambon ada 1, di Maluku ada 1 ya, Papua 2. Itu dulu orang yang mencari-cari saya sampai saya harus menghindar gitu. Tapi begitu sempat berjumpa, mereka akhirnya seperti ya kalau orang dunia bilang kebakaran jenggot ya, karena kita taruh. Saya bilang silahkan, tidak ada masalah buat saya, karena saya sudah paham firman dan saya coba lakukan bahwa sebagaimana yang Paulus katakan, hidup itu Kristus, mati itu keuntungan. Ya, mati itu untung, tidak ada dunia yang bisa mengerti. Dikatakan mati itu untung. Baru saya ketemu dan jelaskan kepada mereka. Nah, itulah unconditional love kita kepada, tujuan saya cuma satu, Anda juga bisa bersama-sama dengan saya di Firdaus, di sorga yang mulia. Tapi kalau Anda berbuat seperti ini, membunuh orang lain atau menyakiti orang lain, justru tempatnya bukan di sana. Nah, mari kita belajar kasih ini dengan baik, terapkan kasih ini dengan baik, sehingga sebagai orang percaya, kita menjadi berkat buat dunia ini, khususnya Indonesia ya, yang sekarang satu di masa pandemi, kedua dengan begitu
beragamnya dan kita dianggap minoritas, buat saya nggak ada masalah gitu ya. Sekarang pun itu yang menjadi, maaf saya sampaikan sedikit, yang menjadi menteri agama itu adalah tetangga di gereja kami ya. Gereja Keramat itu bersebelahan dengan pemuda NU ya. Nah, dulu dia berkantor di situ. Saya berteman baik gitu dengan beliau ini, menteri agama ini. Nah, sering berkomunikasi. Nah, sekarang kita melihat bagaimana kasih yang selama ini kita tanam, kita tabur sebagai benih, Tuhan mulai nyatakan ya, izin-izin gereja sudah mulai tidak terlalu sulit, tetapi juga jangan terus bersenang-senang gitu ya. Kita harus tetap bekerja keras di dalam kasih ini. Nah, siapa lagi kalau bukan rekan-rekan yang berbaur dengan begitu banyak pribadi-pribadi ya, di proyek, di lapangan, di pabrik, di mana saja. Mari kita nyatakan kasih ini. Sebelum pandemi saya pernah juga pelayanan dari rig ke rig, dari tanker ke tanker itu, perusahaan-perusahaan minyak lepas pantai. Nah, pada saat kembali itu selalu bersamaan dengan pemuka agama Muslim ya. Nah, itu dulu sering dipisahkan kapalnya, tapi saya bilang saya nggak mau, ngapain dipisah-pisahin kapalnya, kita sama kok, akhirnya bersama-sama. Dan puji Tuhan, salah satu Tuhan izinkan untuk dimenangkan. Beliau ada di salah satu pesantren di Depok. Ya, sekarang beliau tetap berdoanya seperti biasanya mereka, tetapi arah tujuan doanya itu sekarang kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, nah mari kita nyatakan kasih ini dengan baik, supaya saudara-saudara kita, teman-teman kita dimenangkan. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Edu atas closing statement-nya, sangat memberkati kita untuk semakin giat lagi dalam mengasihi siapapun orang-orang yang berada di sekitar kita ya, untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, saya izin untuk menyampaikan warta beberapa pengumuman. Yang pertama adalah persembahan rekan-rekan sekalian dapat catat nomor rekening kita ada di Bank Mandiri 119 00 047 64716 atas nama Badan Bakor Om Kris Pertamina. Kemudian nanti untuk daftar hadir ibadah bisa diisi seperti biasa di minggu lalu atau nanti akan di-share di chat box. Dan kemudian untuk selama masa WFH mandatori atau WFO yang kita dibagi-bagi sesuai dengan anak perusahaan masing-masing. Nah, kita ada ibadah online, nanti akan dilayani oleh Bakor Kris Pusat maupun anak perusahaan. Nanti siapa yang terbeban ingin melayani dapat menghubungi teman-teman kita yang ada di layar, ada Jeffrey, Feti, Mbak Mona, Mbak Yuli, ada Mbak Loisa, nanti dapat menghubungi mereka. Kemudian untuk pelayanan diakonia, kita juga membuka kesempatan bagi teman-teman yang terbeban untuk membantu sedikit berkat dari yang sudah kita dapat. Kita memberkati orang-orang yang membutuhkan, dapat juga transfer ke rekening yang tersedia di sini 119 000 5983 935, itu Bakor Kris Peduli untuk pelayanan diakonia. Kemudian untuk yang memiliki talenta suara yang bagus, jangan disimpan-simpan sendiri, jangan nyanyi kamar mandi, mungkin bisa bergabung di Gloria Patra Choir. Biasanya di event-event Natal, Paskah, atau bahkan yang acara biasa itu biasa sering tampil ya. Nanti dapat kontak Pak Nando di fernando@gloriouspertamina.com. Dan terakhir untuk ibadah ya, talenta musik bisa juga bergabung atau kontak Mas Nando untuk di paduan suara maupun untuk ibadah. Demikian pengumuman untuk siang hari ini. Mungkin kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Saudara Antonio Nathan. Nanti mungkin langsung dilanjut oleh doa penutup oleh hamba Tuhan Pendeta Edward. Saya persilakan kepada Saudara Antonio untuk memimpin kita dalam doa syafaat.
Pak William, suara saya terdengar? Iya, sudah. Silakan Mas Antonio. Oke, perkenalkan nama saya Antonio. Saya akan memimpin doa syafaat pada kesempatan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan jemaat sekalian, mari kita siapkan hati kita tenangkan diri kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang memelihara hidup kami sungguh mengucap syukur atas karunia-Mu. Kami boleh bersekutu bersama secara online dalam satu kesatuan Bakorum Kris Pertamina. Kami menyadari sebagai manusia yang berdosa, kami membutuhkan Engkau dan pengampunan-Mu dalam setiap hidup kami. Seperti rusa yang haus, kami membutuhkan Engkau ya Bapa dalam menyegarkan jiwa kami. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman yang disampaikan Pendeta Edward Dewalik dan pelayanan ibadah pada hari ini. Kemuliaan hanya kepadamu saja ya Tuhan, dan biarlah berkat yang boleh kami terima dapat meneguhkan langkah kami dan memberikan dampak yang baik serta kasih agape yang baik bagi sekitar kami. Ya Bapa, terima kasih atas eksistensi Bakorum Kris untuk melayani kami para pekerja di perusahaan ini. Kuatkan hati kami ya Tuhan, dan Bakorum Kris ini agar menjadi terang dan garam di unit kerja masing-masing. Berkatilah seluruh ketua dan pengurus Bakorum Kris di seluruh Pertamina Group, baik di kantor pusat, region, unit operasi, dan anak perusahaan. Teguhkanlah iman mereka yang Kau panggil melayani para pekerja di setiap unit. Kami ingin menghaturkan doa kami kepada Engkau untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk Pak Presiden, Pak Wakil Presiden Republik Indonesia, serta jajaran pemimpin, MPR dan DPR yang adalah perwakilan rakyat, perwakilan kami di pemerintahan ini. Kami tidak lelah untuk berdoa agar ada hal yang baik untuk birokrasi ini, ada hal yang baik di setiap kebijakan untuk rakyat Indonesia. Biarlah Kau ubah dan teguhkan hati para pemimpin kami supaya tetap berhikmat dalam memberikan keputusan yang baik ya Bapa. Terkhusus kami berdoa untuk permasalahan yang akhir-akhir ini terjadi yang ada di internal kepolisian, penyalahgunaan narkoba dan penembakan polisi. Berikanlah hikmat bagi Kapolri dan jajaran kepemimpinan agar tidak goyah dalam menguatkan organisasi dan memberikan pelayanan bagi publik. Kami sungguh memohon juga atas pemulihan bencana yang boleh terjadi di negeri ini. Banjir yang boleh terjadi di tiap daerah ya Bapak. Jakarta, Kalimantan Selatan, dan daerah lainnya. Kami mohon sadarkanlah kami dan warga negara Indonesia selalu agar tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga hidup sehat kami, hidup bersih kami. Berikanlah hikmat bagi setiap elemen negara untuk membuat program untuk menanggulangi banjir. Kami juga memohon teguhkanlah hati kami yang letih lesu dalam menghadapi bencana ini. Kami mohon atas pemulihan wabah COVID-19. Sertailah pemimpin-pemimpin kami dalam mereka menyediakan kebutuhan negeri kami untuk memerangi pandemi ini. Bantulah mereka untuk bisa menyediakan pemeriksaan yang dibutuhkan atas vaksin yang boleh direncanakan dibagikan di setiap elemen masyarakat Indonesia. Jauhkanlah segala tangan jahat yang berniat campur tangan dalam kondisi ini. Hanya Engkau lah boleh mendukung ini semua Bapa. Berikanlah kekuatan bagi tenaga medis untuk mereka yang terkena penyakit ini. Untuk mereka yang sakit dan yang terinfeksi, ya Tuhan, sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Dan terakhir, pada kesempatan doa syafaat ini, kami ingin berdoa untuk perusahaan kami. Kami menyerahkan perusahaan kami agar tetap sustain dan memberikan dampak yang baik bagi stakeholder serta masyarakat sekitar. Kami memohon berkat daripada-Mu untuk jajaran direksi Pertamina, Dewan Komisaris serta hikmat dalam menjalankan perusahaan dengan benar untuk mencapai visi dan misi perusahaan dalam pemenuhan KPI perusahaan. Dan biarlah Engkau berikan kami berkat dan kekuatan untuk menghidupi dan membudayakan akhlak dan 6C dalam kehidupan kami. Inilah syukur doa yang kami haturkan kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah hanya kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pergumulan kami. Amin. Baik, sebelum akhiri ibadah ini, kita akan terima berkat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu, arahkan kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, khususnya kasih agape yang begitu besar, yang ingin menyelamatkan kita semua. Pimpinan, bimbingan, tuntunan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua sekalian, supaya di dalam kepercayaan kehidupan ini kita jalani semuanya dengan baik dan benar, seturut kehendak Tuhan saja.
Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kami akhiri pertemuan ibadah ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kami terima berkat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Pak Edward atas firman-Nya. Baik, rekan-rekan sekalian, dimanapun berada, baik dari kantor pusat, anak perusahaan, mungkin di RU, baik yang di lapangan, ya terima kasih atas segala partisipasinya sudah bergabung sama-sama dalam ibadah online ini. Saya ingin mengingatkan untuk mengisi absensi, sekali lagi di link yang biasa tiap minggu atau nanti mungkin panitia tolong di chat box. Dan untuk persembahan juga kalau terbeban boleh transfer ke rekening yang sudah disampaikan tadi. Kalau nanti boleh tanya juga di chat box, kita akan kasih info. Dan yang terakhir mungkin kita mau foto bersama ya. Sebelum kita berpisah, boleh aktifkan kameranya semuanya atau boleh menyapa satu dengan yang lain. Silakan Pak Jeffrey mungkin. Bapak Ibu. Happy birthday Jeffrey. Happy birthday Jeffrey, ya benar. Jeffrey ulang tahun hari ini. Selamat ulang tahun Bang Jeffrey. Happy birthday Jeffrey. Halo William, ini Kak Riris. Wah, Ibu Riris. Kakak lah kakak. Birthday Jeffrey. Ya. Terima kasih Pak Pendeta atas pelayanannya Pak, luar biasa Pak, sangat bermanfaat. Kita foto dulu barangkali videonya ya. Kita foto. Ya siap. Kita foto kita. Oke, kita foto. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih William fotonya. Terima kasih semua. Happy Terima kasih panitia. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Tuhan berkati. Pelayan. Pak Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Pendeta. Semangat Pak Pendeta. Ya, saya pamit ya. Sudah melayani. Terima kasih Pak Pendeta.